kejahatannya. Objeknya, bro, objek ijazahnya punya siapa? Rekan lupa. Kan yang diotak-atik kan dari Dian Sandi. Rekan lupa ada Terjadi fitnah gara-gara utak-atik di situ kolerasi. Tapi nggak pakai pasal 3235. Justru kriminalisasinya katanya fitnah tapi pakai pasal 3235. Nggak bisa. Jadi Nggak di bisa. dalam menafsirkan pasal atau undang-undang itu memang ada beberapa tafsir atau interpretasi. Ada penafsiran gramatikal, ada penafsiran yang sifatnya komprehensif, dan salah satunya adalah tafsir atau interpretasi autentik. Apa itu tafsir atau penafsiran autentik? Yakni tafsir yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Pasal ini redaksinya begini, dulu maksudnya apa sih pembentuk undang-undang? Dan situlah legitimasi Prof. Henry untuk bicara maksud dari pasal ini gitu loh. Termasuk Mas Iman, ya, kalau ada orang bicara di sini itu tidak bisa kena undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE di pasal 1 ayat 2 yang disebut yang namanya transaksi elektronik. Jadi undang-undang ITE itu kan mengatur informasi dan transaksi elektronik. Transaksi elektronik itu adalah perbuatan hukum baru. Artinya baru apa? Baru ada setelah ada teknologi internet. Menggunakan komputer dan jaringan komputer. Jadi kalau pakai laptop, pakai HP itu masuk. Tapi kalau ngomong di sini terus dikenakan ITE itu tidak bisa. Gitu loh, termasuk kalau jadi narasumber tidak bisa. Karena produk pers. Karena pertama produk pers, kedua kita ngomong ini nggak pakai jaringan komputer. Meskipun ada rekaman dan kemudian diupload misalnya kan beda. Itu yang upload yang jadi masalah. Nah, Prof, memang kalau undang-undangnya itu nggak bisa dihukum karena keterkaitan pidana. Tetapi yang saya katakan tadi, undang-undang ITE itu melahirkan fitnah. Karena udah diutak-atik pasal 32, pasal 35 12 tahun loh ancamannya. Jadi ancaman hukuman di atas 5 tahun itu bukan berdasarkan 310 311 KUHP. Tetapi ancaman 12 tahun itu berdasarkan undang-undang ITE. Kenapa undang-undang ITE dipakai? Karena itu dipakai melegitimasi membenarkan diri dia atas nama peneliti lalu kemudian melahirkan fitnah. Korelasinya di situ, Prof. Sehingga kalau misalnya Prof mengatakan nggak boleh diancam di atas 5 tahun juga salah. Karena ancamannya bukan KUHP. Kalau yang 12 tahun itu ancamannya berdasarkan ITE karena dipakai memfitnah. ITE fitnah ITE itu cuma pembenaran. 4 jadi 2. Nggak ada. Lo baca pasal 35, Prof. Coba baca pasal 35 ITE. 35 itu bukan pencemaran nama baik, bukan fitnah. Iya, tapi merubah semua data-data Pak Jokowi lalu dilempar ke publik. Computer crime yang mengganggu dunia digital, ekonomi digital. Dalam penjelasan itu tidak tujuannya. Anda tahu nggak? ITE itu tujuannya dibuat untuk apa? Saya mau tanya sekarang. Kalau Anda merasa silakan, Prof, lebih tahu dari saya. Silakan Prof menyampaikan latar belakang historikal untuk apa? Pasal 32 35 disusun. Kalau Anda katanya kan yang membuat, silakan presentasi di publik. ITE itu dibuat untuk kepentingan ekonomi digital supaya orang percaya dan orang itu tidak takut kalau yang namanya informasi elektronik yang disimpan oleh dunia perbankan, disimpan oleh katakanlah e-commerce itu diubah-ubah orang secara melanggar hukum. Itu yang dilindungi. Kita sepakat, Prof. Tetapi kenapa Roy Suryo kena? Karena dia memanipulasi undang-undang peruntukannya digunakan salah. Disitulah pidananya, Prof. Itu berarti hanya mengubah informasi yang ada lalu lalang. Saya bertanya. Anda tadi kan saya tanya. Udah nyambung. Anda tanya. Kak, saya tanya. Kalau memang Roy Suryo dianggap menggunakan komputer dan jaringan komputer menyerang komputer orang lain, orang lain siapa? Informasi elektroniknya milik siapa? Terus perubahan-perubahan itu sudah ada enggak data digitalnya dari digital forensik laboratorium mana? Pasal 32 data milik pribadi diutak-atik. Coba baca deh. Kan Prof yang buat. Jadi kami publik menginterpretasi pasal itu yang sama persis interpretasi oleh para penyidik. Kami tidak. Jadi di situ kita satu frekuensi. Coba saya bacakan pasal 32 bukan ini ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain. Pak Jokowi, orang lain siapa yang diubah-ubah? Ijazah Pak Jokowi itu milik Roy, lalu dia utak-atik. Milik Pak
Jokowi kan, milik orang lain. Kalau milik Pak Jokowi maka harus perangkatnya Pak Jokowi. Gitu loh. Harus dari perangkatnya Pak Jokowi. Dan informasi elektronik itu betul-betul miliknya Pak Jokowi. Pak, Begitu, itulah undang-undang ITE. coba Bapak baca penjelasannya. Penjelasan, nah itu. Ada nggak? Penjelasannya coba. Minum dulu, nggak Kecuali apa-apa. punya Prof, si Asyik. Prof, minum dulu nggak apa-apa, minum dulu, Prof. Kalau punya Saya minta bacakan di penjelasannya dulu. Baca penjelasannya. Ada nggak? ada nggak? Kalau milik Roy Suryo, yang Roy khusus Suryo utak-atik nggak mengenai masalah. Ini tidak boleh digunakan untuk ini. Ada nggak? Udah, tidak ada kan? Tidak berarti Tidak bahwa ada. Anda lalu Kita- bisa menginterpretasi Tidak, untuk memidana tidak, orang tidak, dengan cara-cara interpretasi yang Tidak liar, ada, gitu. tidak ada. Saya mau Justru lurusin. interpretasi kalau yang- itu yang jadikan tafsir nggak punya legitimasi, orang yang diolah dari Dian Sandi bukan dari Jokowi, dan punya Dian Sandi sudah diakui bukan milik Jokowi. Di mana letak kejahatannya? Objeknya, bro, objek ijazahnya punya siapa? Rekan lupa. Kan yang diotak-atik kan dari Dian Sandi. Rekan lupa ada. Terjadi fitnah gara-gara utak-atik Nah, di situ fitnah, oke, kolerasi. fitnah, tapi nggak pakai Gini, pasal gini, 3235. gini. Justru kriminalisasinya katanya fitnah tapi pakai pasal 3235. Gak bisa. Prof tadi sudah menjawab bahwa tidak ada dalam penjelasan. Terus kemudian Iya. mengenai pembuktian pasal, Prof, setahu saya, Penjelasannya jelas, sepemahaman cukup jelas. saya itu kewenangannya Nggak bisa. hakim. Prof nggak Iya, boleh menjadi nggak hakim di bisa, sini. nggak boleh. Tidak boleh. Justru Itu kewenangan tafsir hakim. beliau Nah itu lebih pendapat, legitimate. pendapat Karena hukum, beliau pembentuk pendapat undang-undang. hukum. Nggak bisa. Silakan. Memori Yang Vancoulating itu yang menjelaskan bisa kenapa menafsirkan, KUHP itu pasal-pasal seperti menafsirkan itu. Sementara Anda dan menetapkan bukan pembentuk itu undang-undang, bukan ahli bahasa, bukan adalah ahli hakim. RT, hanya bahasa Beliau bukan Jokowi. hakim, dia hanya adalah seorang ahli. Coba saya ke Bung Sugeng dulu. Bung Sugeng ada punya pendapat soal ini nggak? Saya tidak punya pendapat kalau soal substansi ya. Saya mau sampaikan soal P21. P21 yang diperdebatkan tadi itu artinya kalau dinyatakan lengkap harus memenuhi syarat formil dan material ya. Syarat material misalnya bahwa ada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Ada kesalahan yang harus dibuktikan ya. Kemudian ada pemenuhan unsur dari semua pasal-pasal yang dituduhkan. Syarat formil identitasnya jelas ya, subjek hukumnya mau terdakwa, saksi ya. Lokus deliktinya ada ya. Ini semua sebetulnya pekerjaan sehari-hari polisi dan jaksa. Tidak terlalu rumit buat mereka. Sekarang persoalannya kan adalah pasal mana yang bisa terbukti nanti di persidangan. Ya. Kan ini pasalnya kumulatif ya. Ya Gabungan. kumulatif nih ya. Jadi beberapa pasal dilaporkan bersama. Oleh karena itu pada penyidik diberi kewajiban membuktikan semua unsur dalam pasal-pasal tersebut. Ini yang diperdebatkan. Kalau tadi Prof itu sudah mengakui fitnah dan ini sudah oke. Oke, tapi saya tanya gini. Kalau seandainya ada satu yang kemudian di RJ kan. Ini ada beberapa ya, ada berapa? 3 atau 4? 3. Maka yang lain juga harus gugur. Tidak gugur ya, karena dia minta maaf kan, ya dia minta maaf dan dalam prinsip RJ ya, selain syarat-syarat material dan segala macam itu adalah diterimanya permintaan maaf tersebut oleh pelapor. Walaupun dalam satu LP. Betul. Saya bantah ini sebentar. Sebentar, Pak Ugro mungkin bisa sampaikan. Tidak sama sekali menggugurkan walaupun dalam satu LP karena apa? Bang Sugeng tadi? Karena minta maaf. Maaf ya. Permintaan maaf dari pelaku kepada korban ya. Jadi ada mekanismenya. Bisa dikeluarkan, dihapus Bisa, lagi nanti iya. dibuat lagi BAP-nya. Ya, silakan aja. Terima kasih. Jadi sejak awal kita kan juga membaca hukum acara pidana. Saya katakan terus terang saja, RJ yang masuk dalam hukum acara pidana yang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ya. Nah, itu jelas-jelas menyatakan bahwa dalam proses RJ pasal 79 sampai 84 yang harus diikuti oleh Polri, itu waktunya hanya 10 hari.
7 hari itu kesepakatan beberapa pihak. Kemudian kalau kita dalami tentang pasal-pasal tersebut, itu sebetulnya berkas perkara polisi yakin ini sudah cukup unsur cukup, ya kan, mens reanya ada. Tapi tadi dikatakan bahwa ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Nah, kalau kesepakatan dua pihak itu disampaikan oleh terlapor atau penyidik menawarkan apakah karena DRC, penyidik akan memanggil semua pihak di kantor polisi, bukan di rumah pelapor. Semua tersangka lah gitu. Semua tersangka yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, di situ disepakati bersama. Kalau memang pelakunya banyak, ini tidak sepakat semua, ya sulit, nggak bisa hanya 1-2 orang dikeluarkan, ini nggak bisa. Karena bisa. yang nanti muaranya itu pencabutan laporan polisi. Lah, kalau pencabutan laporan polisi, apakah akan dibuat laporan baru bahwa yang 3 sudah RC, yang 5 belum? Nggak bisa. Ini dikembalikan posisi semula bahwa peristiwa itu tidak ada. Karena yang kan begini, yang minta maaf sebagian, yang lain masih tetap. Nanti kemudian di BAP tinggal diedit kan begitu. Nah, makanya ini dari awal peristiwa ini, pencemaran nama baik dan fitnah ini yang diajukan ini tidak bisa dituduhkan secara bersama beberapa orang, nggak bisa. Harusnya satu orang satu LP. Itu memudahkan kalau misalnya pihak pelapor melaporkan Rismon. Nanti Rismon damai silahkan. Tapi kalau dalam satu LP gak ada bisa. sekian tersangka, maka satu tersangka saja RJ, yang lain gugur. Saya jadi ya nggak bisa pencabutan laporan polisi loh. Tadi saya kan tidak tahu nih soal pencabutan laporan polisi hanya satu LP. Sebentar ya. Ini satu LP atau berapa LP saya ini tidak ikuti ya. Tapi yang saya katakan mekanisme RJ itu salah satunya berpulang kepada korban. Ya, kalau korban menerima, pelaku tersangka bisa dimaafkan dan bisa selesai. Walaupun dalam satu LP. Nah, saya tidak tahu ya. Ini kan satu LP. Wah, saya nggak tahu. Bukan, pertanyaan saya ini satu LP. Dalam satu LP ada sekian tersangka, 3 RJ. Silakan ditanyakan polisi lah. Yang lainnya, menurut Anda yang lainnya? Saya tidak tahu. Oke. Ya. Tadi kan Anda bilang nggak gugur. Sudah SP3, Gitu ya. bukan cuma RJ, sudah di SP3. Iya, sebagian. Logikanya kalau sudah SP3, maka proses nomor LP tersebut itu sudah gugur. Mau dipaksa dari mana? Gitu loh. Iya, Saya lanjutkan dulu. Dan ini menurut Anda yang tidak akan mungkin P21 menurut Anda? Ya, ini saya jelaskan juga lanjutannya. Jadi kalau tadi dijelaskan oleh Jenderal Pak Groseno, pasal 79 KUHAP dan sampai 83, 84 ya? 84 ya. 84, dan itu kalau tidak keliru di ayat 5 atau 6 itu. Nah, sekarang begini loh, ini yang fakta. Jadi tidak bicara narasi lagi, yang di ini opini lagi, tidak. Coba pelajari KUHAP pasal 72, 881. Isinya apa? Orang yang disidik jadi tersangka, putusan MK menguatkan nomor 39 PUU 13 2025, maka segerakan pihak tersangka itu mendapat BAP. Ingat, 7 bulan lebih kita tidak pernah mendapat BAP itu. Terus bagaimana ini? Mau P21 bagaimana? Apa yang mau dipelajari? Apa yang mau dibela? Ini penting juga, sampai detik ini nggak ada pemberian BAP itu kepada tersangka kita ini, nggak ada. Bahkan di KUHAP yang baru seorang lawyer berhak diberikan itu, juga nggak ada. Kami sudah minta, kami setiap datang kita minta, tenang bang, tenang, kami akan kasih. Hanya begitu, padahal itu KUHAP 72. 881 dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 39 PUU 13 tahun 2025. Segerakan. Konsekuensi apa? Pak? Berikan. Ya, kalau tidak diberikan bagaimana mau P21? Bagaimana mau mempelajari? Berarti kan ada kriminalisasi. Oh, Anda itu oke. Iya dong, karena tidak bisa dipelajari. Itu satu. Kedua, saya lanjutin. Pasal 138 KUHAP yang lama, itu diatur juga 14 hari, termasuk 62 KUHAP yang baru. Ya kan? Pasal 4, pasal 5, 14 hari. Ditambah lagi penguatan petunjuk Kejaksaan Agung nomor 1 tahun 2026. Bab 2 poin 51 sampai 54. Tetap 14 hari.
dikatakan itu? Oke. Apa semua itu mau Ya, ditabrak? intinya bahwa Anda mempertanyakan ini, Terakhir, Anda ya. menduga ada kriminalisasi. Versi Anda ini ya. Iya. Lo bukan versi ini undang-undang, Bos. Bukan Masa versi. undang-undang nyebut ada kriminalisasi. Lo bukan. Kalau sudah begitu, sekarang bagaimana sekarang tersangka ini iya. digantung, tidak mendapatkan BAP 7 bulan lebih. Iya, iya. Paling penting pertanyaannya, mana itu barang aslinya? Oke. Itu loh. Apa maksudnya? Aslinya mana, tunjukkan tuh Ijazah. ijazah. Oh. Kok ribet sih? Aslinya ada di penyidik. Mas Ada di Saiman. penyidik. Ya. Mas Nah, Saiman. kalau itu barang sitaan berarti dari hasil kejahatan Barang itu. aslinya ada Nah, di itu penyidik. sebutin. Kalau itu dianggap sitaan, itu berarti barang kejahatan dari hasil kejahatan. Jadi- Jawab itu. Barangnya ada di penyidik. Tadi kalau sitaan artinya barang kejahatan. Jawabannya apa? Saya tidak Bagaimana mau itu komentarin. penjelasannya, Prof? Ya, saya tidak mau komentarin karena pertanyaan ini kan sudah hampir 5 kali saya dengar nih. Bukan, Tidak Prof. selalu Bukan. yang disita itu barang kejahatan. Bukan, Prof. Sekarang saya mau tanya, Prof. Kalau barang disita itu berarti dalam KUHAP itu apakah barang benar atau barang hasil kejahatan? Coba jawab, Prof. Di KUHAP ada tulisannya? Ada. Ada. Saya ingin menyampaikan bahwa barang itu ada di Polda Metro Jaya dan sudah diperlihatkan kepada seluruh tersangka dan kuasa hukumnya. Maka kemarin ada kebenaran yang terjadi, ada restoratif justice. Akhirnya mereka menyadari. Itu Bang aja. Azam, nanti kalau satu sebutkan KUHAP pasal berapa. Kalau nanti ada silakan. Nanti aja, nggak usah sekarang. Bung Oke. Rafli yang ngerti itu. Oke. Dilanjut, Bro. Baik, nanti kita akan Bung Refli dan juga ada laporan juga katanya dari Bung Rizal Fadilah. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.